Salam saudara-saudara, kita akan menikmati epistel tanggal 19 Maret 2023 dari Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan bagi saudara Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai 13. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam Mazmur ini dengan tema bersukacitalah karena percaya. Nah, percaya itu bukanlah the made of human, tetapi the made of God. Iman itu adalah anugerah Tuhan. Iman tidak bisa dibeli dengan uang. Iman tidak bisa didapatkan dengan belajar dengan titel yang tinggi. Iman tidak bisa didapatkan dengan status sosial. Iman itu adalah sesuatu milik Allah, sesuatu privasi Allah, hak otonom Allah yang Dia akan berikan kepada siapa Dia yang berkenan. Karena itu dikatakan pemazmur di sini, karena kasih setia Tuhan, maka aku bisa masuk ke rumahmu. Kata rumahmu di sini dipakai kata bayit yang artinya tempat Allah berdiam, yang bisa diterjemahkan sebagai bait Allah di Yerusalem atau sinagog, atau dalam konteks kita adalah gereja atau persekutuan di mana orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara, ternyata masuk ke gereja itu dalam arti rohani harus mengalami, merasakan yang namanya kasih setia Tuhan. Kita memang sering ke gereja, tetapi gereja yang kita maksud adalah dalam arti material, arti jasmania. Banyak orang yang ke gereja tanpa merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan. Karena itu dikatakan Daud ketika dia mengalami kasih setia Tuhan, ketika dia masuk ke bait Tuhan, maka dia sujud menyembah bait itu dan menjadi takut akan Tuhan. Berbeda dengan orang yang pergi ke gereja tanpa mengalami pengalaman kasih setia Tuhan. Dia ke gereja bukan sujud menyembah, dia justru menjadi provokator di sana. Dia justru menjadi orang yang menggosip di sana atau menghasut orang. Itu yang dikatakan oleh pemazmur sini, dikatakan mereka tidak jujur di ayat 10. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Kerongkongan seperti kubur yang menganga. Saudara kan tahu kuburan itu kan bau, tulang belulang. Nah, kalau dikatakan kerongkongan itu seperti kubur yang menganga, berarti apa yang keluar dari mulutnya itu semua yang bau, yang menjijikkan, yang benar-benar sampah, kira-kira begitu. Jadi ini menjadi satu koreksi dalam bagi kita. Apakah kerongkongan kita dan mulut kita ini adalah kerongkongan dan mulut sampah yang mengeluarkan bau? Bau yang dimaksud bukan karena kita bermasalah dia mandel sehingga bau nafas, bau mulut, bukan, tetapi perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan provokatif, perkataan-perkataan yang menghasut, itu yang dimaksud bau. Dan dengan metafor kuburan yang menganga. Dan dikatakan juga lidah mereka merayu-rayu. Nah, kali ini dosa lidah itu juga dikoreksi Tuhan. Dikatakan lidah yang merayu-rayu. Di mana ada rayuan, berarti di sana ada kepentingan.
Karena dia punya kepentingan maka dirayu-rayu. Kalau kepentingannya itu baik, puji Tuhan. Masalahnya kalau kepentingan itu jahat, biasanya yang benar tidak perlu dirayu-rayu, dia akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi yang salah, ini yang perlu dirayu-rayu. Dia tahu ini salah. Nah, supaya ini jebol, maka dia membuat rayu-rayuan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah nasib orang seperti ini? Bagaimanakah nasib orang yang batinnya tidak jujur? Perkataannya penuh kebusukan, kerongkongannya seperti kubur menganga, lidahnya yang merayu-rayu. Bagaimanakah nasibnya? Pemazmur berkata di dalam ayat 11, mereka akan menanggung kesalahan mereka. Mereka akan jatuh karena rancangan mereka sendiri. Mereka akan dibuang karena banyaknya pelanggaran mereka dan banyaknya pemberontakan mereka kepada Tuhan. Jadi, saudara, kita tidak perlu iri dengan orang-orang yang lagi kelihatan hebat di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, yang kelihatan memiliki power karena ada pengikut di tengah-tengah gereja kita yang bisa buat keributan segala macam. Mene tekel urfasim. Allah telah melihat, Allah telah menghitung, Allah telah menimbang, dan Allah telah memutuskan bagaimana akhir hidup orang seperti itu, yaitu mereka akan menanggung kesalahan mereka sendiri. Mereka akan jatuh di dalam rancangan mereka sendiri. Mereka akan dibuang. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau dikatakan mereka akan dibuang karena banyaknya pelanggaran mereka dan pemberontakan mereka, lalu kita bertanya, lalu di mana pengampunan dosa Tuhan, penebusan Tuhan? Saudara, ada orang yang sudah bebal. Bagaimanapun nasihat dia sudah tidak peduli lagi. Bagaimanapun ajaran dia sudah tidak peduli lagi. Nah, mereka seperti inilah yang dimaksud pelanggaran mereka besar, pemberontakan mereka besar. Pelanggaran mereka melebihi banyaknya rambut di kepala mereka. Pemberontakan mereka melebihi pasir yang ada di pantai. Mereka sudah bebal. Karena itu jangan biarkan dirimu bebal dengan kejahatan-kejahatan itu. Dan jangan biarkan dan biasakan dirimu dengan rancangan-rancangan jahat di hatimu. Karena apa? Mungkin orang tidak tahu apa yang kau rancangkan di hatimu. Dan mungkin orang tidak sadar kau sedang merancangkan yang jahat. Tapi ingatlah apa yang dikatakan dari ayat 11. Ada Tuhan, Dia tahu rancanganmu. Dia tahu rancangan kotormu. Dan Tuhan tidak akan lipat tangan, duduk manis dan berdiam diri melihat rancangan kotormu. Tuhan akan bertindak, dikatakan dalam ayat 11. Engkau akan jatuh di dalam rancanganmu sendiri. Kalau dalam istilah kita inilah yang namanya senjata makan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan iri dengan orang-orang ini dan jangan ikuti mereka. Jangan terpukau dengan daya mereka, rayuan mereka. Setialah dengan apa yang kau anggap benar. Setialah dengan garis perjuanganmu untuk membela orang benar dan tetap menjadi benar. Apa upah orang yang hidup di dalam kebenaran, yang setia dalam kebenaran dan berada dalam barisan orang benar? Dalam ayat 12 dikatakan, semua orang benar itu akan berlindung kepada Tuhan dan mereka akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Kalau dikatakan bersorak-sorai selamanya, berarti di dalam diri orang benar, di dalam diri orang yang memiliki iman atau yang percaya kepada Allah, tidak ada istilah tumpur, tidak ada istilah gulung tikar, tidak ada istilah jamilah atau jatuh miskin lagi. Tetapi orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak hidup di dalam iman, kalaupun dia hebat hari ini, tidak lama lagi dia akan menjadi seperti kakek tua ompong dan peot, tidak punya tenaga, tidak punya kemampuan. Karena sesuatu yang baik itu bersifat kekal, itu hanya milik Allah. Karena itu dikatakan juga dalam ayat 13, Tuhan akan memberkati orang benar dan Dia akan memagari orang benar dengan anugerahnya. Inilah janji yang harus kita pegang dalam segala peristiwa hidup kita. Percayalah, ketika engkau disakiti, ketika engkau difitnah, ketika kepadamu dirancangkan segala yang jahat, ketika kebaikan yang kau lakukan justru diceritakan orang sebagai kejelekan di belakangmu, jangan langsung stres, jangan langsung menggila. Ayat 13 berkata,
Tuhan memagari engkau, Tuhan memberkati engkau. Kalau sudah dikatakan dipagari, namanya pun pagar. Artinya orang yang bisa keluar masuk itu disortir oleh Tuhan. Orang yang mau melukaimu itu disortir oleh Tuhan. Orang-orang yang mau berancang itu disortir oleh Tuhan. Ada sortirnya Tuhan di sana. So, stay for your faith to God and enjoy for your life. Tuhan Yesus memberkati.